Oke teman-teman, saya buat video lagi nih. Udah lama ya nggak buat video. Nah ini ada satu unit timbangan yang mereknya Budi, tapi Budinya ini bahannya beda ya. Bahannya beda, hampir mirip dengan Triple S ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kenapa saya jarang juga ngupload video, karena video saya itu capek membuat, memberi tutorial, tapi teman-teman semua cuma nonton tidak nge-like ya. Berat sekali untuk nge-like video saya, jadi saya males buat video. Saya lebih fokus ke nyerpisnya aja, servis, dapat hasil dari servis. Mungkin ilmu saya mungkin nggak bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Nah ini saya bagi ilmu aja sih buat teman-teman ini. Kenapa saya mau bagi ilmu juga, mungkin banyak teman-teman juga nggak tahu caranya bagaimana timbangan itu yang patah pinggang. Maksudnya patah pinggang itu bukan patah pinggang manusia ya. Kalau bahasa timbangan itu, kalau saya itu patah pinggangnya ada di sini ya. Artinya batang yang atas sama batang yang bawah ini itu sudah berpisah, sudah oglak. Nah mungkin banyak sekali teman-teman yang mengeluh kok patah modelnya itu, oglak-oglak. Nah oglak-oglak itu teman-teman, kalau untuk nyerpis itu gampang sekali sih sebenarnya. Kalau ilmunya itu saya dapat itu bukan dari pembelajaran yang diajarkan oleh dari reparasi atau orang yang lebih berilmu, atau yang dari orang pabrik gitu, nah enggak. Tapi ini saya dapat ilmu ini dengan cara berpikir saya sendiri, berakal sendiri gitu nah. Jadi untuk selama saya dengan senior-senior saya itu belum pernah yang namanya dapat ilmu yang model seperti ini, nggak pernah ya. Paling yang cuman dia dapat di ilmu itu yaitu hanya modal cook. Ini yang namanya cook ya teman-teman ya. Ini cook ini terbuat daripada besi sok ya, besi bajah, besi L. Nah itu jadi apa ya namanya ya, ini mungkin teman-teman modelnya ini ya susah juga saya kalau di dunia di dunia perbengkelan ini ya. Ini apa namanya, kunci L gitu, nah mirip kunci L ya, tapi ini kuat. Ini baja. Kalau kenapa harus yang baja, karena lawannya yang kita pukul itu besi, harus menang ini daripada yang ini. Nah ini contohnya, ini jenis cook ya, ini tekanan yang nekan itu pakai besi ini dengan cara dipukul. Nah, artinya apa, disempitkan gitu. Nah cara ini sebenarnya baik, yang dilakukan sama reparasi senior saya itu seperti ini semua ya teman-temannya. Saya banyak macam, saya hanya memberikan kepuasan kepada konsumen nih teman-teman. Nah selama ini saya itu hanya mengcook ini, saya tidak tahu cara lain. Terus saya mempunyai inisiatif untuk saya bor di sini ya teman-temannya. Ini bor di sini. Nah saya kasih paku besi, saya tambah lagi sepinya. Ini sepi dari pabrikannya teman-teman ya. Ini sepi pabrikannya satu. Saya tambah sini, terkadang saya tambah sini teman-teman. Tapi di sini membutuhkan mata bor yang kuat. Nah, yang terjadi apa? Kalau untuk yang punya timbangan, mahal sekali, nyerpis timbangannya mahal sekali. Padahal kita kadang-kadang membuat ini, itu tuh kadang ngebor patah bornya, mata bor harga 35.000, patah beberapa gitu. Sering terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya itu tidak lagi merakal seperti itu lagi. Nah saya sekarang metodenya lain lagi. Metode saya ini. Nah ini nih tembus ke pipa ini. Jadi ini saya tekan. Nah ini saya tekan. Lumayan. Setelah ini ditekan, ada tekanan ini, terjepitlah ini batang ini, baru dikuk lagi. Tapi kalau ini kita tekan teman-teman, ini pasti miring, bengkok. Posisinya bengkok, ketekan, jadi ini bengkoknya ke sini ya teman-teman, ke sini ya. Nah itu, ini hanya sekedar edukasi buat teman-teman semuanya. Untuk memperbaiki ini pun harus orang yang ahlinya biar paham. Kalau sudah dibongkar timbangan seperti ini teman-teman, itu bukan berarti timbangan itu akan pas, bukan.
timbangan itu banyak. Kalau timbangan yang sudah rusak ya, itu biasanya terkendala di pisau ya, di pisau. Ini pisau ya. Ini pisau, terus lalu di bantalan. Ini bantalan, jenis bantalannya seperti ini. Nah, jadi teman-teman, saya lanjut lagi nih. Metode saya beda. Untuk kali ini beda. Karena tadi sudah saya tekan di sini hanya kuat tapi masih bengkok, terus saya lurusin tapi masih oglak. Metode saya lain. Ini saya bor. Dari sini saya bor dengan mata kecil dulu, baru mata besar. Yang ukurannya 10 mili kali ya. 10 mili apa yang mana ya? Mata bor ini. Yang ini. Tadi mata bor ini, baru mata bor ini. Tapi tidak sepayah yang di sini sampai 1 2 3. Kadang-kadang mata bor patah. Nah, kalau yang ini deket nih, dekat. Nggak perlu tembus. Kalau yang ini kan tembus nih. Kita ngebor ini harus tembus ke sana. Ini bor sini tembus ke sana, makanya sering patah. Kalau ini hanya tembus ke pipa ini. Nah, karena ini sudah ada tekanan dari sini, saya bor di sini. Setelah sudah saya bor, baru saya kalau sudah terjangkau dengan pipa ini, baru saya las. Saya tutup dengan las ya. Saya tutup dengan las, dengan dilas di dalam itu. Nah, sekarang udah posisinya kuat. Nah, saya hanya memberikan kepuasan kepada konsumen, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi saya bukan cuma cari uang sendiri, cari uang jasa saja, bukan. Tapi ada ya orang hanya cari sementing jadi gitu, sementing jadi. Nah, itu ada yang buat kayak gitu, asal jadi. Nah, masalah tahan atau tidak itu urusan belakangan. Nah, itu banyak sekali yang dilakukan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau saya enggak, saya terlalu memberikan kualitas. Kalau kualitas yang sudah saya berikan sudah rasanya sudah sepenuhnya seperti ini, kalau masih juga kurang bagus, berarti saya nggak tahu lagi kayak mana. Karena di lapangan tuh bagaimana cara pemakaian nggak ngerti. Di lapangan itu saya nggak bisa jamin timbangan baru itu lebih kuat pada dengan servisan saya, tidak bisa jamin. Karena timbangan baru itu saya tahu kondisi timbangan baru sama timbangan servisan saya apa bedanya coba tuh. Ini servisan saya. Nah, mengkilat lagi, ya bersih lagi, sudah di setel lagi dan normal lagi. Nah, jadi kalau kayak bantalan ini bekasan servisan saya nih teman-teman ya, sampai yang tadinya mengkilat seperti ini sekarang sudah lihat, sudah kumel dan sudah begini. Nah, tapi yang saya banggakan dengan hasil servisan saya itu bantalannya, lihat tuh bantalannya. Lihat bantalannya masih jos, masih oke. Karena apa? Saya sepuh. Nah, sepuhan saya aku nggak ngerti, nggak mempunyai ilmu sepuh-sepuhan. Tapi saya tahunya hanya melihat di YouTube cara nyepuh tuh bagaimana. Nah, intinya nyepuhnya itu dengan suhu yang panas, baru dicelupkan di bahan. Kalau saya itu sudah saya coba dan saya uji, metodenya itu pakai bahan air, oli, sama air potasium. Tapi yang sudah saya uji itu lebih bagus pakai oli ya teman-temannya. Pakai oli yang saya ininya, medianya itu pakai oli yang kuat ya. Nih, ini contohnya nih. Sudah lama ini makainya nih. Puas dia pakai nih. Kalau saya lihat nih puas nih, lihat saya nih. Dari servisan saya ini puas dia pakai. Nah, bantalannya. Yang kalah apa teman-teman? Kita lihat sama-sama. Lihat nih. Pisaunya sampai tumpul, padahal pisaunya kemarin tajam nih. Tajam kayak yang ini nah, bagian ini. Nah, ini. Oke, durasi 9 menit ini jangan bosan buat teman-teman untuk mendengarkan edukasi saya ya. Jadi inilah yang kita lihat di video saya ini, lihat nih. Bantalannya lihat. Pisaunya seperti ini ya. Nah, tapi bantalannya masih oke teman-temannya. Nah, kenapa saya bilang bantalan itu masih oke dibandingkan timbangan-timbangan yang dari hasil baru ya? Ini saya kasih kasih saya ini ya, kasih tunjuk ya, ini yang dari baru ya teman-temannya, nih dari baru yang kayak gini nih, ngeblur. Nah, ini dari baru, model-model kayak gini dari baru ya. Ini rusak.
Nah, itu bantalan yang dari baru. Nah kayak gini ini udah tembus ya di anunya. Banyak ini yang bekas-bekas nih, ini dari baru, nggak bisa dipakai lagi ini teman-temannya, nggak bisa juga dirapikan. Hasilnya ngeblur juga. Nah jadi kualitas buatan saya dengan yang baru itu, saya nggak muji buatan saya. Kalau taunya pabrikan itu, dia buat timbangan tuh banyak-banyak, tapi kualitasnya itu nggak ini dibilang. Kalau dibuat bagus nanti dibuat keras nanti ngenain reparasi ya kan. Itulah cuman sebenarnya pabrik itu. Nah kalau dia tahu tukang reparasi, tapi kalau nggak tahu ya beli yang baru gitu loh teman-teman ya. Ini dari yang baru nih. Nah, apa ini bagus enggak? Ini jepit ini teman-teman. Ini kalau pisau di atasnya ini jepit ini sudah jepit. Nah beda dengan yang ini. Kalau ini nggak akan jepit. Mana ini keblur tuh, nampak lihat tuh. Nah, jadi kalau yang kayak gini nih teman-teman, bantalan yang kayak gini nih, langsung kita timpa aja dengan pisau yang masih mulus, yang masih oke, ya kan. Contohnya ini pisau saya. Aduh. Nah, ini banyak pisau nih. Nah ini kalau kayak gini aman ya teman-teman ya. Nih aman, yang masih tajam-tajam kayak gini. Ini kelihatan karatan nih kan. Kelihatan karatan tapi harganya mahal teman-teman ya. Kita pesan dari Jawa nih, bukan kaleng-kaleng. Nah simple. Nah ini kayak tajam kayak gini, aman gitu teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu nih kualitas pisau ini, sepuhan dari Jawa ini kadang ada yang mantep, kadang ada yang ketuaan jadi gompel. Kita nggak tahu, mau pastiin ya kan, kita beli mahal kan itu. Kayak gini. Ini pisau ini sebenarnya bagus. Bagus yang kayak gini. Hasilnya kalau kayak gini nih orang masih bisa pakai nih ya, orang ini masih tahan lama dia makainya gitu. Cuman kendalanya dia udah oglak ya. Nah kayak gini nih puas nih dia pakai nih ya. Tuh. Oke teman-teman. Jadi ini tadi sudah saya lobangin, saya las, baru sekarang udah kuat. Tapi yang ini teman-teman ya, ini patahnya di sini. Lebih gampang lagi kalau patahnya di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian pisau. Di bagian pisau. Kalau di bagian pisau ini, di situ nampak tuh saya las di sana tuh. Nampak di sana itu pipa, saya las, saya titik pakai las, saya bakar pakai las ya. Jadi dengan kayak gitu aja sudah kencang ini, sudah kencang lagi. Nah itu. Nah kalau sudah yang patah di sini, memang agak rawan kalau kita pemakaian kadang asal-asalan ya teman-teman ya, asal-asalan. Timbangan ini nggak akan patah kalau cara bawanya di motor itu beban yang ini ditaruh di sini. Kalau beban yang ini di sini baru diikat, baru ditaruh di atas jok, ya saya rasa aman. Nah, kenapa timbangan yang sering patah-patah kayak gini? Itu cara pembawaan dari tukang timbangnya itu yang salah. Kadang kan tukang timbang itu taunya diimbangin, ini digeser sampai ke tengah misal, ya ada yang sampai ujung gitu, atau sampai sini. Artinya apa? Ketika ada beban di sini, terus ada beban di sinilah yang tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Lihat, simetrisnya dari pipa ini ke sini, ya kan? Ya, artinya di sini pipanya kena lubang, ya kan? Kalau dari sini ke atas sama ke sini, artinya kena lubang yang sini. Jadi posisi pipa ini sudah posisi tidak utuh di dalam ini, sudah kena lubang pisau. Jadi wajar kalau sini tidak ada kekuatan ya teman-teman ya. Jadi itu yang perlu teman-teman kita yang ada nonton di video saya ini harus tahu ya. Nah itu, jadi semoga bermanfaat lah video-video saya ini teman-teman ya, karena saya juga kadang-kadang malas mengedukasinya. Kadang-kadang banyak juga yang ini bertanya malah minta bagaimana cara minta persenan segala macam, itu nggak saya ini teman-teman ya, karena saya ini di pemerintahan, kita
legal ya, bukan ilegal. Nah, oke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ini saya lanjutkan lagi servisnya. Untuk kelanjutannya saya akan servis pisaunya dulu. Kalau untuk bantalannya saya cek ini bantalannya masih oke semua ini. Bantalannya nggak jepit ya, bantalannya. Tapi bantalan ini tetap saya rapikan lagi teman-teman ya. Saya rapikan lagi supaya servisan saya itu semua sudah saya benahin semuanya gitu teman-teman ya. Terima kasih, durasi 15 menit. Jangan bosan buat teman-teman semuanya. Mohon di like komen saya, jika bermanfaat ya di share buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.